Pelajaran Sekolah Sahabat, Kamis 13 Maret 2025, pelajaran ke-11. Untuk judul hari ini adalah Pembersihan Nama Baik Allah. Pada akhirnya, nama Allah dibersihkan dalam segala hal, melalui karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam rencana penebusan, kebenaran dan kasih Allah yang sempurna diwujudkan tanpa keraguan. Lihat Roma 3 ayat 25 dan 26, Roma 5 ayat 8. Bacalah Roma 3 ayat 1-4 berdasarkan Yesaya 5 ayat 3 dan 4. Saya baca dalam Roma 3 ayat 1-4. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Yesaya 5 ayat 3 dan 4. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Dari kedua ayat sumber bacaan tadi, apakah yang diajarkan ayat ini tentang nama baik Allah sendiri dibersihkan dalam pertentangan kosmis? Apalagi yang dapat dia lakukan selain apa yang telah dia lakukan? Dalam Roma 3 dan Yesaya 5, kita melihat bahwa Allah dalam arti terbatas mengundang makhluk ciptaan untuk mengadili karakternya meskipun kita tidak mempunyai hak atau kedudukan untuk melakukannya. Pada akhirnya, ketika semua kitab dibuka, kita akan melihat bukti bahwa Allah itu adil dan benar secara sempurna. Allah akan membuktikan dirinya sendiri di hadapan semua makhluk ciptaan yang cerdas. Bacalah Wahyu 15 ayat 3 dan Wahyu 19 ayat 1-6. Saya baca dalam Wahyu 15 ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Wahyu 19 ayat 1-6. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya! Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, Amin, Haleluya! Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Apakah yang ayat-ayat ini ajarkan mengenai pembersihan nama baik Allah pada akhirnya? Apalagi yang dapat Dia lakukan selain apa yang telah Dia lakukan? Di seluruh kitab suci, Allah menunjukkan perhatian terhadap namanya. Mengapa? Anda tidak dapat memiliki hubungan kasih yang mendalam dengan seseorang yang karakternya Anda benci atau tidak percayai,
Jika seseorang mengatakan kepada pasangan atau calon pasangan Anda kebohongan yang mengerikan tentang karakter Anda akan melakukan segala daya upaya untuk melawan tuduhan tersebut. Karena jika tuduhan tersebut dipercaya, hal itu akan merusak hubungan kasih Anda. Pada akhirnya, nama baik Allah dibersihkan di kayu salib dan melalui keseluruhan rencana penebusan. Dalam penghakiman sebelum kedatangan, nama baik Allah dibersihkan di hadapan alam semesta. Kemudian dalam penghakiman pasca kedatangan di mana orang-orang yang ditebus pun akan menghakimi para malaikat. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Nama baik Allah dibersihkan karena orang-orang yang selamat diberi kesempatan untuk memeriksa kembali catatan-catatan tersebut dan melihat sendiri mengapa Allah bertindak demikian, dan bahwa semua penghakiman Allah selalu benar dan penuh kasih sayang. Siapa di antara kita yang tidak memiliki banyak pertanyaan yang perlu dijawab? Sebelum semuanya selesai, kita akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lihat 1 Korintus 4 ayat 5. Akhirnya, setiap lutut akan bertekuk dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Ini semua adalah bagian dari pembenaran karakter Allah. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari ini, Kamis 13 Maret 2025. Kita bertemu lagi di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari selanjutnya. Tuhan memberkati.